Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Oke, kita awali dengan perkenalan nama terlebih dahulu ya. Ya, meskipun kita sudah memperkenalkan diri lewat chat, gitu ya. Kita ulangi lagi agar lebih dekat lagi, gitu ya. Boleh. Kenalkan, saya Afrian, Afrian Mudin. Maksudnya bisa panggil saya Afrian, gitu ya. Lalu dengan Masnya? Oke, sebelumnya perkenalkan, Mas, nama saya Afif Fidansyah, Mas Afian, ya, nanti bisa panggil saya aja, Pak. Oke, Mas Afik gitu ya. Oke, Mas Afik. Sekarang Mas Afik masih sekolah atau sudah kuliah? Udah kuliah, Mas, kebetulan. Kuliah ya. Kuliah di mana, semester berapa, dan ambil jurusan apa? Oke, sekarang saya di UM, Universitas Malang. Sekarang saya semester 5 dan ada di jurusan bimbingan dan konseling juga. Oh, jurusan BKUM ya. Iya, BKU. Oke, saya kebetulan dulu kuliahnya di sana juga. Oh, angkatan alumni berapa, Mas? Ya, kira-kira lulus 2 tahun yang lalu lah. Oh, Gitu. Ini Mas Afik kesibukannya ini selain kuliah apa nih? pacaran. Sama ada orga kayak orga volunteer volunteer kayak gitu juga. Oke, selain berkuliah, ikut volunteer-volunteer gitu ya. Iya. Terus sama buat sebagai penyemangat. Terus juga Iya. pacarnya apa mas? S1 loh kan. Setia dong. Saya kira ada Waduh. video foto setanggal. Waduh. Nanti red flag dong. Kayak kalau dulu lah. Sama. Ada deh. Ada yang kenal saya. Oh, yang terkenal di Club. Iya. Saya flag. Iya. Standar TikTok biasa kayak gitu. Oke, Mas Alfi kuliah di BKUM. Dosen pembimbingnya siapa mas? Kebetulan saya dapatnya diamanahi Prof. Nugis. Prof. Oke, setelah dapetnya Nur. Kamu siapa kok boleh tahu? Dosen pembimbing. Sama Prof. juga. Ah, enak lah. Kebetulan juga nih. Seru ya sama beliau. Seru, 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 seru. Sangat seru sekali. Oke. Lalu Mas Afik tadi habis kuliah apa gimana mas sebelum datang ke sini? Sebelum ke sini saya sih tadi sempat ada kelas Mas. Pas kelas 14 sekitar jam 8:30 ya. Kelas saya sama 9 tadi terus sudah selesai itu langsung ke sini. Hmm. Setelah sini ada kelas atau kegiatan lain mas? Setelah dari sini saya sih tadi sempat diajak siang kayak nongkrong bisa sambil ngerjain skripsi juga. Oh, promosi bisnis. Oh, skripsi ya mas? Iya, karena kebetulan di kampus saya kayak ini Mas ya. Pasti juga pasti tahu karena jurusan ya. Karena jurusannya ini kan membutuhkan akreditasi jurusan, jadi dipercepat lah istilahnya gitu semester 5 udah mulai nyusun bab 1 sampai bab 3. Oh, semester 5 udah nyusun proposal. Mhm. Terus Terus angkatan Masnya juga sama apa beda? belum, Oh belum. belum. Oh beda berarti angkatan. Ya, oke. Jadi kesibukannya tambah kesibukannya tambah juga ya skripsi gitu ya. Ya, itu gitu. Jadi berarti tahun ini mau sembro. Tahun ini insya Allah ya Ya, doain aja Mas. sama sembro ya. Ya amin. Semoga ya. Terus, jadi Mas Opik jadi jurusan BK ya. Saya nggak langsung pasti sudah tahu kan tentang konseling. Oke, saya di sini sebagai konselor ya, kan memfasilitasi Safik untuk mengerjakan masalahnya gitu ya. Safik terus di konselingnya ada yang namanya asesmen kan Mas Sofik. Ya. Nah, di mana saya ini wajib menjaga apa yang disampaikan kan pada saya agar tidak keluar ke mana-mana kan. Jadi saya harap Safik bisa terbuka dan mau memberikan informasi sedetail mungkin pada saya. Gitu ya. Oke. Oke, dalam sesi konseling yang pertama ini, Mas Taufik kira-kira butuh berapa
menit nih. Hmm, ini selalu sepengalaman saya masih ya, kan biasanya 25 sampai 30 ya. Sekitar segitu aja lah. Ya, cukup. Oke, 25 sampai 30 menit ya. Oke, kita sepakati saja waktunya demikian tadi. Saya harap kita bisa mempertimbangkannya dengan baik gitu ya. Ya, kita langsung saja ke selanjutnya. Berhubung dari Mas Taufik bisa apa ya menyampaikan apa yang menjadi kendalanya berdasarkan poin. Sebelum itu saya izin mencatat ya untuk sesi kunci kita. Oke, boleh fokus. Itu Mas Taufik, silahkan saya persilakan menyampaikan definisi yang menurut saya. Oke, mungkin langsung aja mas. Jadi karena kan saya semester 5 gitu mas. Dan di semester 5 ini kebetulan memang banyak tugas kayak presentasi gitu baik secara kelompok maupun individu gitu. Dan apa ya waktu zaman maba dulu karena mungkin seringnya tugas kelompok gitu mas ya. Jadi presentasi itu ya aman biasa gitu. Tapi ketika semester sekarang tuh udah mulai banyak presentasi individu dan terutama ketika masuk kuliah bimbingan gitu itu kan udah mulai kayak presentasi sendiri gitu. Nah di situ tuh saya kadang kayak merasa nggak pede gitu, percaya diri kayak aku gugup kayak gitu gitu. Oke, berarti Mas Taufik ini punya rasa ketidakpercayaan diri ya ketika itu pada saat apa sih Mas? Itu ketika saya lagi presentasi individual terutama. Presentasi individual. Mm-mm. Oh, jadi itu biasanya kan presentasi kan kelompok ya. Mm-mm. Lalu secara berkelompok dari dunia Mas Taufik bagaimana? Kalau di dalam kelompok tuh karena saya merasanya saya aman di dalam kelompok karena kan pasti bagian-bagian itu terbagi beberapa orang gitu ya. Saya merasa aman aja walaupun kadang terkadang gitu maksud saya ketika saya yang bagian saya itu kayak agak belibet ngomongnya gitu kayak tiba-tiba salah baca apa gimana gitu. Gitu. Itu itu benar ya Mas ketidakpercayaan diri ya. Itu hanya muncul pada saat presentasi individu aja. Seringnya sih lebih ke individu gitu ketika rasa tidak percaya diri. Ada peristiwa lain selain presentasi. Mungkin ketika ditunjuk mengungkapkan pendapat ya, kan kadang ada beberapa dosen yang kayak langsung nunjuk gitu mas ke mahasiswa yang kayak oke sekarang tinggal tolong mas Afif tolong sebutkan apa apa gitu saya langsung ngeblank nah, saya udah nyiapin gitu saya apa mengikuti kelas dengan baik gitu kan cuma ketika langsung kayak gitu saya blank gitu kayak ini gimana gitu. Oke, jadi itu dalam lingkup akademik ya Mas. Akademik ya Kalau di lingkup yang lain lingkup yang lain sih jarang sih mas karena tapi sekali dua kali aja pernah tapi sekali dua kali. enggak sering Sama tetap individu juga ya. individu. Oke, berarti Mas berarti ada tidak percaya diri ketika mengungkapkan orang lain itu. Oke. 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 Kita ini Mas Baik, apa namanya itu misal sumbernya Mas Taufik tidak percaya diri itu dari mana sih sebenarnya? Kalau misalnya ditanya gitu sih sebenarnya waktu awal sebentar waktu semester 3 kemarin sih kan sekarang kan semester 5 ya waktu semester 3 kemarin sih pokoknya Oke, 2 semester yang lalu ya. Lalu apa sih yang menjadi kan Mas Taufik apa ya? Apa sih yang menjadi dampak yang Mas Taufik mempunyai ketidakpercayaan diri itu? dampaknya saya cenderung lebih kayak gampang menyerah gitu mas kayak Oke, karena malu gitu ya jadi kayak "Ah, udah gak usah lah sebenarnya kan ya ada momen di mana dosen tuh nanya gitu kayak oke siapa yang mau jawab gini 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 sebenarnya saya tahu jawabannya cuma karena rasa spot dari YouTube saya itu kalau misalnya saya ngomong secara individual secara sendiri gitu akhirnya saya kayak ah udah gak usah
Mas Afik. Oke, sekarang kita coba pisahkan ya masalahnya Mas Afik dengan dirinya Mas Afik. Oke, sekarang kita pisahkan ya salahnya Mas Afik dengan dirinya Mas Afik gitu ya. Oke, kita beri nama aja dari masalahnya Mas Afik tadi. Menurutnya Mas Afik, kira-kira nama yang cocok ini apa? Yang udah mungkin kayak si pemalu gitu. Oke, si pemalu. Ah, Oke, si pemalu. Baik, si pemalu ini eh, oke, Mas Afif bisa menceritakan kembali nih asal usul si pemalu ini datang pada dirinya si Afif. Itu sejak awal. Tadi Mas Afif sudah menyampaikan mm, semester 3 kan? ya. Nah, sekarang Mas Afif coba menyampaikan kembali eh, asal usul datangnya si pemalu dalam dirinya si Afif ini sejak kapan? Oke, jadi si pemalu ini datang si Asik ini tuh ketika si Asik ini masuk semester 3 gitu ya. Lalu di semester 3 ini tuh ada satu mata kuliah yang dimana salah satu dosen tuh bertanya kayak siapa coba yang tahu tentang terkait adalah materi gitu kan. Si Afik ini tuh awalnya kan memang basicnya dulu dia anak yang pede gitu mas kan. Selama dia tahu dan jawabannya tuh menurut dia benar ya dia pasti akan berpendapat gitu kayak akhirnya si Afik ini kayak angkat tangan dan mencoba menjawab gitu kan kayak jawabannya anu gitu tapi ternyata yang si Afik ini jawab tuh salah gitu maksudnya yang dia jawab tuh bukan materi yang lagi dijelasin sama si dosennya jadi beda materi lah gitu lah dan Ngeceng gitu. melenceng dia dan apa ya awalnya kan kayak dipertanyakan gitu sama temen jawabnya ini dia salah salah kayak gitu kan terus akhirnya sama si dosennya tuh bukannya yang kayak terima kasih untuk jawabannya maaf kurang tepat kayak gitu cuman sama dosennya tuh kebetulan jawabannya agak pedes gitu mas kayak kamu dapat jawaban dari mana gitu kayak kamu mau merhatikan gak karena terus kayak kalau misalkan jawaban lu masih kurang kalau misalkan kamu gak merhatiin dari awal gak usah sok ngejawab gitu istilahnya seperti itu dan yang bikin si anak ini kayak berpikir kayak oh berarti apa ya kayak kedepannya nggak harus jawab deh gitu kalau usah gitu itu sih. Berarti itu ya asal usulnya si pemalu ini mulai datang Mm-mm. pada dirinya pada dirinya si Afif. Lalu eh, lalu si pemalu ini sempat memberi batasan uang kepada dirinya si Afif gak sih sebenarnya? Diberi batasan di waktu seperti apa maksudnya. Maksudnya asal usulnya si pemalu datang kan karena itu tadi ya. Lalu di kemudian hari ternyata si pemalu itu membatasi si Afif itu kayak gini, kayak minyak berat untuk mengungkapkan pendapatnya atau bagaimana gitu. Akhirnya sih ngomong ya seperti tadi yang Mas Fran bilang ya memang pada akhirnya bikin saya kayak enggan menjawab kayak takut mencoba juga jadi dari gampang menyerah juga gitu kayak ya udah gak usah ya udah gak jadi gitu. Oke, mudah menyerah ya enggak? Oke. Oke, jadi eh, berarti si pemalu ini secara nggak langsung juga sangat mempengaruhi dirinya si Afif ya. Ya, Ya betul ya Mas. cukup berpengaruh. Itu berpengaruh sekali. Oke, baik. Itu berpengaruh sekali. Oke, baik. Jadi lalu yang menjadi pengaruhnya nih selain selain itu tadi buat si Afif tidak percaya terus membuat enggan mengampaikan pendapatnya. Selain itu apa lagi lebih? Oke itu aja sih Mas. Oke, itu aja ya. Untuk dirinya Mas Afif sekarang, pasti benar-benar sadar ya kalau si humor ini mempengaruhi Mas Afif. Iya sih saya merasa emang mempengaruhi saya soalnya kayak saya merasa diri saya yang dulu ketika sekolah yang pede gitu masih ketika SMP atau SMA dengan saya yang sekarang kuliah
ini benar-benar beda. Oke, Pak. Oke, baik. Lalu Mas Afif nih, di masa lalu misalnya, pernah nggak sih si pemalu ini sempat datangnya di semester 3 di masa dulu, baik semester 2, semester 1, atau di masa sekolah dulu, si pemalu ini pernah sempat datang mengganggu lagi, mengganggu Mas Afif, Pak? Enggak sih, karena kebetulan sebenarnya untuk momen kayak saya setelah menjawab di situasi kayak kemarin kuliah tuh ada, cuman respon dari guru dan pembimbing, pokoknya guru gitu aja zaman sekolah tuh masih enak didengar lah gitu, Mas, kayak kamu salah kurang tepat gitu, beda dengan yang di dosen ketika kuliah itu benar tegas dan tajam gitu. Itu asal usul yang asal usul yang berbeda ya. Nah, lalu si pemalunya ini kayak kayak, membuat Mas Afif ini ternyata membuat sapi itu kurang percaya diri ya. Selain konteks konteksnya di luar si dosen ini dengan mendidik sapi gitu, kayak mungkin Mas Afif kayak malu di situasi yang apa di masa lalu gitu, pernah tidak? Di masa lalu, di masa lalu saya mungkin pernah ada di situasi kalau saya malu berbicara paling kalau misalkan saya kayak lagi di luar sendiri misalkan gitu, mesen ke kasirnya aja dulu ya, mesen sana tuh kayak ngomong ke kasirnya tuh malu gitu, suka berani ngomong. Kalau sama orang luar selain kasir gitu, kayak orang-orang baru gitu gimana? Dulu juga Sebenarnya. Lalu kan si pemalu itu pernah datang ya, tapi kan dengan frekuensi yang sangat kecil. Lalu bagaimana Mas Afif mengatasi hal itu? dulu saya menanggapi hal itu dengan saya tuh ngajak temen kayak ketika saya sadar ada situasi di mana saya bakal sendiri gitu dan butuh kayak misalkan saya mau makan mau cari makan nih habis sekolah gitu, tapi saya tahu kayak kalau nyari makan ini pasti ke kasir deh kayak gitu, akhirnya saya ngajak temen buat kayak buat jadi tameng gitu biar dia yang Oke, baik. Lalu di kita balik lagi ke konteks yang sekarang. Eh, untuk di masa-masa sebelumnya, apakah Mas Afif pernah mengalami peristiwa serupa dengan yang saat ini? gimana tuh. Kayak Mas Afif mulai kurang percaya diri, terus sulit mengemukakan takut mengemukakan pendapatnya gitu. Di masa lalu, apakah pernah seperti itu? Enggak sih, karena bisa dibilang gue saya tipe yang pendek. Wah, Oke, berarti jadi sebenarnya adalah pribadi yang ini loh, apa, pribadi yang sangat sangat apa ya, berani itu sebenarnya, sebelum hal itu terjadi, sebelum peristiwa itu terjadi ya. Lalu eh jadi kalau Mas Afif dulunya adalah sebenarnya adalah orang yang pemberani ya, otomatis sekarang Mas Afif pasti juga bisa berani gitu menjadi orang yang menjadi pribadi Mas Afif yang seperti dahulu. Apa Mas Afif punya keyakinan seperti itu? sebenarnya saya masih ada sedikit walaupun sedikit gitu masih kayak kayak oh saya beda banget sama saya yang dulu gitu, kayak saya ini tuh mana kok sekarang kayak gini banget gitu. Akhirnya ya gitu sempet kayak pikiran kayak gimana ya biar beda lagi kayak dulu. Gitu ya. Jadi kan Mas Afif ya kan sebenarnya kayak plan atau apa ya, potensi dalam diri Mas Afif untuk sembuh lagi itu kan intinya. Kayak gitu. Sekarang saya minta pada Mas Afif untuk menceritakan kembali tentang si malu itu tadi dengan ya, dengan makna baru yang lebih positif. Nah, tadi Mas Afif menceritakan si malu si malu dengan dengan ya hal negatif kan ya, ini mempengaruhi si Afif dalam kehidupannya. Nah, sekarang saya minta tolong pada Mas Afif untuk mulai menceritakan kembali tentang si pemalu dengan pemaknaan yang berbeda yang lebih positif
sehingga pada akhirnya membuat si asing ini dapat mengatasi si malu tadi. Hmm, Gitu. Pertanyaannya bisa jadi cerita ulang gitu ya. iya cerita ulang gitu. Oke, langsung aja kalau gitu. Aku nama aku Afif teman-teman. Biasa teman-teman panggil aku Afif. Aku orang yang bukan pemalu sebenarnya, cuma orang yang nggak pedean aja semenjak ada kejadian di kuliah semester 3 kemarin. Aku dulu sebenarnya orang yang pede, sering mengemukakan pendapat dan saya diri meskipun kayak aku nggak yakin dengan jawabanku sendiri gitu. Tapi ketika udah kuliah itu datang dan mendapat kejadian kurang mengenakan dari dosen waktu itu, aku akhirnya memutuskan untuk apa ya, tidak terlalu berusaha tampil lebih untuk bisa dilihat kayak ya berusaha tampil lebih untuk terlihat aktif gitu di kelas. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke baik. Masalah saya itu Mas Wik sudah sangat luar biasa sekali ya karena Mas Afif sudah berani menceritakan, sudah berani, sudah bisa menceritakan pemahaman, menceritakan si pemalu dengan mana yang tidak lagi secara nggak langsung itu sudah bisa ini apa namanya menjadi kekuatan pada diri Mas Afif untuk menjadi untuk bisa mengatasi masalah yang si alami gitu ya. Lalu pada masa ini kira-kira orang siapa sih orang-orang yang mempunyai pengaruh positif ya pada yang masalah dan sampai gitu kayak misalnya itu teman entah itu jangan saya entah itu ini kok atau siapa. Oke, untuk yang orang sih pertanyaan teman-teman gitu mas. Tadi karena saya ada punya teman bimbingan kayak gitu kan. Ya, Sebenarnya mereka cukup berpengaruh positif gitu ke diri saya karena apa ya, mereka tuh kayak nge-push saya buat kayak ayo pede bisa kok, kamu bisa, kamu cuma enggak apa kamu tuh cuma kepikiran kamu nggak bisa padahal kamu sebenarnya bisa. Mereka sering bilang kayak gitu. Terus selain teman dekat bimbingan juga ada teman yang dari sekolah dulu. Walaupun sekarang kita beda tempat kuliah, tapi ketika di chat atau telepon tuh dia selalu menguatkan kayak bisa Vi kayak kamu aman bisa kok itu kamu udah tahu caranya cuma kamu masih ngerasa kurang yakin aja kayak gitu. oke itu oke Mas Afif sudah tadi sudah mendapatkan secara nggak langsung sudah punya kekuatan ya. Dan sekarang Mas Afif ternyata tuh sudah punya dukungan gitu dari orang-orang terdekatnya Mas Afif gitu. Lalu sekarang saatnya Mas Afif untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Memang kalau kita terjebak di situasi yang seperti itu, maka kita akan selamanya ya di situ terus nggak ada peningkatan lagi ya gitu kayak gitu kan Mas Afif ya. Oke, bentar ya saya isi catat. Ya. Oke, dari saya minta dalam wadah sampai ini untuk mencoba merefleksikan apa yang sudah kita dapat dalam konseling kita hari ini. Dari sesi konseling ini saya dapat bahwa apa tadi yang Mas Fred bilang saya sebenarnya sudah punya dukungan dari orang-orang. Terus yang kedua saya juga baru sadar gitu saya baru ingat dulu tuh saya pernah ada di situasi yang mirip walaupun tidak sama 100% dan saya sudah pernah melewati dan pernah menemukan tahu cara mengatasinya seperti apa gitu dan mungkin dari situ saya bisa coba menerapkan hal baru gitu bukan menerapkan yang pernah saya coba lakukan itu di situasi sekarang. Oke, itu sih. Iya, itu luar biasa sekali, luar biasa, luar biasa yang ke sekian kalinya. Ya, gitu. Saya ingin sampaikan
Untuk saat ini sudah cukup. Oke, saat ini sudah cukup ya. Lalu Mas Afif perlu pertemuan selanjutnya untuk pertemuan kedua. Pastinya perlu sih Mas. Lalu ya, oke, sebelum di pertemuan selanjutnya kita bisa mereview perkembangan yang ya. Pertemuan kedua tuh kalau kita bisa laksanakan pada minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Apakah bisa? Bisa-bisa. Ya, bisa ya. Oke, nanti kita saya nanti kita saling menghubungi lagi lewat WA ya. Nanti jadi apa enggak gitu. Teman-teman itu kita cukupkan saja karena waktunya sudah mau habis ya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelas saya dan saya berterima kasih pada Mas Afik. Semoga Mas Afik bisa menjadi bisa berubah ke lebih positif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.